Dengan saya Bapak Bisianturi dalam pembelajaran klasifikasi organisme. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mekanisme pengklasifikasian organisme atau makhluk hidup tersebut. Yang pertama, mekanisme pengklasifikasian organisme. Setiap pengklasifikasian organisme dengan melihat perbedaan makhluk hidup tersebut dan melihat persamaannya. Hal yang harus diperhatikan, pertama kita harus merekonstruksi pohon kehidupan. Pohon kehidupan ini dibangun berdasarkan tingkat kekerabatan terdekat seperti tumbuhan atau hewan. Jadi nggak mungkin masuk dia makhluk hidupnya dia ke kelompok hewan sementara yang kamu teliti itu adalah tumbuhan seperti itu. Baru yang kedua, memperkirakan makhluk hidup tersebut berevolusi dari mana. Seperti reptil, maka akan kamu teliti kelompok-kelompok dari reptil tersebut seperti buaya, baru kamu periksa juga atau kamu teliti juga berupa cicak seperti itu. Nggak akan mungkin masuk buaya langsung ke kelinci karena kelinci bukan bagian dari reptil, jadi bukan hasil dari evolusi makhluk hidup tersebut. Jadi kalau kelompok reptil, maka kelompok reptil lah kamu bangun pohon kehidupannya, kamu teliti saudara terdekatnya apa, makhluk hidup terdekatnya bagaimana berdasarkan persamaan dan perbedaan. Baru yang ketiga, kenapa bisa berevolusi? Penyebab makhluk hidup tersebut mengalami evolusi jadi memiliki kerabat yang banyak. Kapan terjadinya? Jadi bisa diteliti berapa lama makhluk hidup tersebut itu berevolusi dan terjadinya mulai dari tahun berapa, seperti itu. Studi tentang sejarah evolusi organisme berhubungan dengan sistem filogenik atau filogenetik. Jadi yang empat ini bisa diteliti apabila melakukan penelitian dengan cara teknik filogenik atau meneliti berdasarkan tingkatan genetik makhluk hidup tersebut. Cara membangun pohon filogenik, pertama berdasarkan struktur nenek moyang, jadi berarti ada nenek moyangnya dan tingkatan yang tertingginya. Seperti itu, ada yang pertama makhluk hidupnya. Kedua, menggunakan clade, yaitu mengamati sekelompok organisme yang terkait dengan keturunannya, jadi memiliki hubungan saudara dekat. Baru, metode pendekatan clade menggunakan pohon filogenik yang sering disebut dengan kladilsik. Sepertilah pohon filogenik, ordonya ordo dari makhluk hidup tersebut berupa karnivora. Di bawah ordo ada famili, maka familinya memiliki 3 famili, ada Felidae, Mustelidae, dan Canidae. Yang 3 famili ini memiliki genus, yaitu kalau dia Felidae, familinya Felidae, maka memiliki makhluk hidup berupa genus Panthera. Maka spesiesnya adalah Panthera pardus. Bagaimana dengan Mustelidae? Memiliki genus 2 yaitu Texidae dan Lutra. Di dalam tingkatan genus, maka spesiesnya adalah Texididae taxus dan Lutra lutra. Begitu juga dengan Canis, ada Canis lantaris dan Canis lupus. Oke, begitulah cara membangun pohon filogeniknya. Pengklasifikasian filogenik lebih efektif karena lebih akurat daripada fenetik. Kalau fenetik ini kan berdasarkan struktur tubuh bagian luar. Sementara kalau dia filogenik ini berdasarkan filogenetika ini berdasarkan struktur genetiknya, DNA-nya yang terdapat dalam struktur genom. Oke. Kenapa bisa lebih efektif yang filogenik ini? Karena garis evolusi ini berdasarkan DNA. Di dalam DNA terdapat susunan persamaan dan perbedaan dari setiap spesies makhluk hidup tersebut. Baru kedua genom, berdasarkan genomnya. Baru ketiga sekuen-sekuen gen yang predominan, mana yang cocok, mana gen yang mirip, mana gen yang berbeda. Sehingga dapat dihasilkan suatu gambaran atau diagram yang dikenal sebagai kladogram. Kladogram juga dapat menyampaikan informasi kooperatif tentang hubungan relatif berdasarkan persamaan DNA kah, genomnya kah, atau perbandingan gen-gen yang predominan dan setiap makhluk hidup seperti contoh manusia dan kera. Bagaimana DNA-nya, susunan genomnya, sekuen-sekuen gen yang predominan, yang tampil, yang berbeda, ataupun yang sama seperti itu. Oke, dalam pengklasifikasian makhluk hidup ada sering kita dengar waktu kamu SMP juga mendengar ini sistem penamaan binomial atau yang sering disebut dengan binomial nomenklatur. Oke, bagaimana sistem penamaan binomial nomenklatur ini?
Sistem ini terdiri atas nama umum yang diikuti nama spesifik atau nama khusus. Nama umum menunjukkan genus dan nama spesifik menunjukkan spesies. Menggunakan bahasa Latin atau bahasa lain yang dilatinkan dalam bahasa Yunani. Huruf lafal dari nama pertama ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf yang lain dengan huruf kecil. Baru yang keempat, nama genus dan nama spesies diberi garis bawah atau ditulis dengan huruf miring atau italik. Jika nama terdiri atas 3 kata, maka kata kedua dan ketiga menjadi satu atau diberi tanda garis penghubung. Seperti contoh ini. Genusnya adalah Panthera. Oleh karena itu, makhluk hidupnya diberi nama depannya Panthera, yaitu berupa genusnya, dan yang belakang adalah spesiesnya Pardus. Oleh karena itu, ini sering disebut dengan Panthera pardus. Apabila dia menggunakan huruf yang tidak tegak bersambung, maka akan diberi bentuk miring atau dicetak dengan bentuk yang miring atau italik seperti itu. Oke. Sistem klasifikasi organisme itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada 4 jenis. Pertama, klasifikasi 2 kingdom. Klasifikasi 2 kingdom ini yang pertama kali ditemukan oleh si Aristoteles. Berarti hanya membagi makhluk hidup berdasarkan 2, yaitu Plantae dan Animalia. Baru klasifikasi 3 kingdom. Dalam klasifikasi 3 kingdom ini ditandai munculnya organisme yang tidak tergolong tumbuhan dan tidak tergolong hewan sekaligus, yaitu organisme dalam kingdom Protista. Oke, yang ketiga, klasifikasi 4 kingdom ditandai dengan ditemukannya makhluk hidup mikroskopis, yaitu makhluk hidup yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Oke, yaitu makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti seperti prokariotik dan memiliki membran inti, yaitu makhluk hidup eukariotik. Kemudian makhluk hidup tersebut diklasifikasikan dengan sistem klasifikasi 5 kingdom. Sistem klasifikasi 5 kingdom ini bagaimana? Sistem klasifikasi 5 kingdom ini diperkenalkan oleh R.H. Whittaker pada tahun 1969, di mana jamur dikeluarkan dari kingdom Plantae atau tumbuhan. Karena apa dikeluarkan? Karena jamur berbeda dengan tumbuhan. Bagaimana perbedaannya? Kalau ditanya seperti itu, jamur itu memiliki hifa, sementara kingdom Plantae tidak ada yang memiliki hifa, tidak berklorofil, dan berkembang biak dengan cara spora. Oke. Sekianlah penjelasan Bapak tentang klasifikasi organisme serta sistem penamaan binomial. Apabila ada pertanyaan, kamu dapat mengetik pada kolom komentar. Terima kasih.